Anda kembali disergap. Pemirsa, dua anggota polisi dikeroyok massa demo di sekitar gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Massa berpapasan dengan anggota polisi usai mengamankan aksi penolakan perpanjangan masa jabatan presiden. Masa pendemo di gedung DPR MPR Senayan Jakarta Pusat membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutannya menolak penundaan pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Di jalan arah perempatan Selipi, massa berpapasan dengan anggota polisi yang mengamankan jalannya demo. Massa tiba-tiba berteriak dan menyerang anggota polisi yang melintas. Berbagai benda dilempar ke arah dua anggota polisi yang mengendarai sepeda motor paling belakang. Bahkan keduanya terjatuh. Peserta demo lain berupaya mencegah penyerangan. Massa kemudian dibubarkan polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah pos polisi di Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat dibakar massa. Massa juga membakar bangku dan meja di dalam pospol. Api membakar sebuah pos polisi di Jalan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa pendemo juga membakar sejumlah plang, bangku, serta meja yang ada di dalam pospol. Untuk membubarkan aksi massa, polisi pun menembakkan gas air mata. Seorang narapidana narkoba di Lapas Purwodadi Grobogan baru menyadari kesalahannya setelah 4 tahun menjalani hukuman. Penyesalan diawali dari kerinduannya pada orang tua dan keluarga. Hairudin, narapidana kasus narkoba ini rutin mengikuti tadarus Al-Quran di Masjid At-Taubah, Lapas Purwodadi Grobogan setelah selama 4 tahun belajar huruf hijaiyah hingga bacaannya. Pria asal Bogor, Jawa Barat ini divonis hukuman 15 tahun penjara. Awal menjalani hukuman, Hairudin masih berkutat dengan amarah akibat narkoba. Oh, malu, Pak. Malu, jengkel, marah. Jengkel ya? Iya. Jengkelnya gimana? Karena apa? Ya, jengkel aja karena kita udah salah jalan, Pak. Berbaur dengan warga binaan mengikuti berbagai kegiatan, mengobati rasa rindunya pada keluarga. Kita selalu teringat sama orang tua, khususnya ibu ya, masih ada. Sebelumnya nggak karuan hidup saya, Pak. Menyadari telah meninggalkan ajaran orang tuanya, Hairudin memilih belajar agama. Baca Al-Quran? Sebelum saya di lapas ini saya belum hafal bacaan sholat, apalagi baca Quran. Setelah saya berada di sini, alhamdulillah itu semua. Ya, sekarang saya bisa lebih dekat dengan Tuhan saya, bisa jauh berubah lah Pak dari sebelumnya, Pak. Hairudin menjadikan lapas tempat tinggalnya saat ini sebagai ladang dakwah, mengajak warga binaan yang baru masuk untuk mencari bekal kebaikan. Karakternya bagaimana? Kayak karakternya baik, saya juga ketemu dari sini juga, dari Jakarta juga, Pak. Sering melakukan ibadah? Enggak, di luar enggak, Pak. Enggak ya? Saya baru bisa ngelakuin di sini, Pak. Lapas Purwodadi Grobogan melibatkan warga binaan untuk berbagi ilmu terutama dalam mempelajari agama. Termasuk pembinaan rohani. Jadi ada kita klasifikasikan di sini kan ada pondok pesantren juga. Jadi kita klasifikasikan mana yang dia sudah mampu, nanti kita angkat sebagai pendamping. Di sini kan dari pondok pesantren kerjasama dengan pihak ketiga. Nanti pendamping dari ustadz-ustadz yang di sini bisa dari warga binaan kita pilih mana yang bisa menjadi pendamping bagi rekan-rekan teman-teman mereka sendiri di dalam. Dari jeratan narkoba, Hairudin menyadari untuk selalu berdakwah meski hanya satu ayat dari balik tembok penjara.
Ya, untuk teman-teman yang masih berkecimpung di dunia narkoba, lebih baik tinggalkanlah. Kasihan keluarga kita. Narkoba nggak akan ada ujungnya. Dan kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi Padat Meraya. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.